Nah, saya mau tahu nih Pak, Candi Mirigambar Mirigambar, iki ini apa ya Pak? Kisahnya gimana? Ya, sebelum saya jelaskan ya, Iya. secara geografis Hmm, Candi Mirigambar itu terletak di Desa Mirigambar, iya. Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Belum. Ya. Adapun sejarah Candi Mirigambar, Candi Mirigambar ini menurut angka tahun yang ada di sekitar sini itu dibangun dari era awal Majapahit sampai akhir Majapahit. Itu terbukti dari beberapa angka tahun yang ada di sini, termasuk di batuan-batuan. Di sini ada 4 angka tahun, diawali dari tahun yang tertua yaitu tahun 1294 Saka, terus yang kedua itu 1304 Saka, yang ketiga 1310 Saka, dan yang keempat 1322 Saka, dan yang terakhir ini baru ditemukan kembali itu ada satu angka tahun yaitu 1328 Saka. Nah, kalau melihat dari beberapa angka tahun tersebut bisa dipastikan Candi Mirigambar ini adalah dari era Majapahit. Oh, Nah, ya. ini kan biasanya kalau candi itu ada kisahnya ya, Oh iya, Pak. kisah. Ini kisahnya gimana nih? Kalau kisah menurut itu ada dua versi. Ya. Kalau kisah menurut arkeolog Mm-mm. itu di kaki-kaki ini, Ya, relief yang kaki. ada di dinding kaki candi ini mengisahkan kisah Panji, ya, yaitu salah satu cerita yang populer Raden Panji ya namanya. di era Majapahit, yaitu kisah Raden Panji. Adapun di sini itu mengisahkan Panji Wasengsari, ya. Eh, Dikisahkan dalam Kidung Wasengsari itu antara Pangeran Wiranamtani dan juga Putri Galuh Condrokirono itu ditunangkan. Oh, Ya. Putri Galuh tuh dari yang Pajajaran itu napa? Bukan, Beda lagi ya? dari Doho ya itu. Oh, Inggolo dan Doho itu. Nah, jadi setelah ada raja yang setelah mendengar kabar bahwa Raden Wiranamtani ditunangkan dengan Putri Galuh Condrokirono, ada seorang raja yang juga menginginkan atau Putri ingin Galuh ya. menginginkan Putri Galuh. Jadi di sini digambarkan perjuangan Panji atau Pangeran Wiranamtani mempertahankan mendapatkan Raden Galuh Condrokirono itu dari awal panel 1 sampai ke 11, walaupun yang ada 3 panel yang memang hilang pada tahun 1974, terus yang satu panel yang ke-7 itu memang dari zaman Belanda, itu tidak ada dokumentasi. Nah, terus yang ke-3 dan 4 itu sudah aus ya, tinggal separuh. Terus yang ke-6, 7 itu masih ada di belakang. Pak, biasanya kan kalau candi itu katanya makam ya. Iya. Nah, nek ini sendiri gimana nih? Kalau ini bukan makam ya. Oh, Ya, gitu. Candi Mirigambar itu bukan merupakan makam, tapi untuk tempat pemujaan ya. Oh. Dan sifat keagamaannya itu agama Hindu. Mm-mm. Dan itu bisa dipastikan ada ornamen yang ada di gapuro kiri dan kanan itu yang melengkung seperti apa itu? Nah, itu dalam bahasa arkeolog itu ornamen awan ya. Jadi Iya. ornamen Mirip awan awan-awan tersebut gitu ya? itu sangat disucikan oleh penganut Hindu pada waktu itu ya, sampai sekarang ya. Maka tempat ini sangat disucikan dan dipastikan bahwa candi ini bukan untuk pemakaman. Oh, iya. Kalau ke candi ini banyak yang datang nggak Pak selama ini? Ya, kalau banyak sih ya enggak, cuman antusias masyarakat itu dari Untuk menjaga itu masih ini bagus ya. ya. Karena kan saya lihat ini benar-benar dijaga ya Pak. Iya. Dan apa namanya, saya tuh tadi agak kaget juga ini benar-benar dijaga gitu. Jadi kayak aku tuh kayak pengen ngucapin terima kasih banget gitu, ini masih dijaga, gak tahu kenapa. Iya, jadi kayak masih ngerawat, masih ngejaga. Dan kalau bisa tuh kayak sejarahnya tuh kayak memang harus yang real gitu Pak. Kadang banyak yang beberapa yang sepertinya bahkan mereka tuh nggak tahu sejarahnya ini benar-benar gitu. Kadang ada yang udah berubah gitu loh Pak.
Iya, seperti di sini juga apa itu yang terkenal dengan mitos ya. Tadi yang versi yang kedua ya. Iya, iya. Versi yang kedua itu di sini itu merupakan mitos salah satu persinggahan dari pengembaraan Raja Angling Dharma. Maka kalau masyarakat sini juga gitu ya. masyarakat sini juga menamai Candi Miri Gambar itu juga sebagai Candi Angling Dharma. Jadi kalau di sekitar Tulungagung kalau tanya Candi Angling Dharma itu mereka mesti menunjukkan ke candi sini. Ya, itu karena dalam kisah Angling Dharma itu kan setelah Angling Dharma itu mendapat kutukan dari gurunya atau hukuman dari gurunya, maka kan harus mengembara selama 7 warsa kalau ingin kembali ke tahta kerajaannya. Salah satu persinggahannya itu di Candi Miri Gambar. Itu apa mitos atau kepercayaan orang tua-tua dulu. Itu cerita rakyat. Bapak udah yang keberapa nih, juru kunci yang keberapa? Generasi keempat. Generasi keempat. Iya. Nah, itu diawali dari cicit, terus mbah, kakung, kakek, terus ibu, dan sekarang giliran saya. Tapi sebelum keluarga Bapak udah ada? Sebelum keluarga saya itu tidak ada, belum ada ya, belum ada karena ini candi ini ditemukan pada tahun 1870 ya. 1870. Adapun desa sini atau dusun Gambar sini itu dibuka pada tahun 1830. Jadi selama tenggang ada hampir 40 tahun baru ditemukan candi ini. Dan awal mula dusun sini dulu sebelum ketemu candi, sini dulu namanya dusun Taman Sari. Adapun setelah ketemu candi itu banyak gambar-gambarnya, maka kan biasa orang-orang tua itu dulu kan dihubung-hubungkan dengan hal yang baru gitu. Terus dusun Taman Sari tersebut diubah menjadi dusun gambar karena banyak gambarnya yang ada di candi ini ya, diubah jadi dusun gambar. Di sebelah dusun gambar itu ada dusun yang namanya Miri Dudo ya. Miri Dudo itu yang konon dulu ceritanya ada pohon kemiri yang isinya cuma tunggal, jadi namanya Miri Dudo. Itu berapa jauh dari sini? Berdekatan. Ini jalan utara itu notok ke barat, itu yang sebelah barat sudah Miri Dudo. Maka ada seorang tokoh pada tahun 1921 itu antara Miri Dudo dan Gambar itu digabung menjadi satu. Nah, jadilah desa Miri Gambar sampai sekarang. Adapun Miri Dudo tetap menjadi dukuh dusun sampai sekarang gitu. Kelurahannya di Miri Gambar. Oh gitu ya, Pak. Iya. Atau bangau yang kena cunduk bunga di kepalanya itu tanda dikutuknya Angling Dharma berubah menjadi burung. Burung liwes putih itu. Nah, itu apa pendukung dari mitos orang tua atau kepercayaan orang tua bahwa perubahan Angling Dharma dikutuk jadi burung liwes putih itu di lokasi candi ini. Salahin apa toh Angling Dharma itu? Punya kesalahan kan, apa? Kalau dengan ketiga putri itu kan memang membunuh ayahnya itu tadi, membunuh dari Meru Supatmo, karena di sini tuh kan ketika tadi mengikuti mencari makan itu kan Angling Dharma itu kan berubah menjadi burung gagak, terus mengitari ketiga putri itu kan merasa terganggu ya, sehingga dikasih sisa makanan, sedikit makanan dengan harapan cepat pergi tidak mengganggu. Nah, setelah dikasih makanan pergi, ketiga putri itu melanjutkan makannya. Setelah selesai kembali ke rumah, ingin berdandan, ternyata sisa makanan tadi kan sudah berada di alat rias ketiga putri itu gitu. Jadi merasa marah, maka ini mesti perbuatan dari Angling Dharma. Maka tidak berpikir panjang, Angling Dharma dikasih cunduk bunga ini dikutuk akan berubah menjadi manusia kembali setelah mendapatkan cinta sejatinya, dan setelah itu kan pergi ke Bojonegoro mendapat putri Adipati Bojonegoro Ambarawati itu. Ini bukti atau relief pendukung dari kisah Angling Dharma yang ada di sini. Pesannya ya untuk
anak-anak ke depan mari kita jaga bersama-sama agar yang namanya cagar budaya atau situs itu peradaban zaman lalu itu bisa terjaga dan bisa untuk pendidikan turun temurun gitu Pak. Pak ya. Jadi kita harus jaga, harus rawat, dan jangan lupa kita harus benar-benar tahu sejarahnya gitu, jangan sampai dihilangkan ya Pak ya. Iya, iya. Ya, oke aja. Makasih nih Pak.